Sayangnya nggak ada terasi Cirebon. Harusnya terasi Cirebon nih ada nih. Yes. Nah kita lihat ini harga kacang panjang itu per kilonya 10 euro. Jangan lupa subscribe channel Mantri Fun Patrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Mas Mantri. Apa kabarnya? MVP atau Mantri Fun Patrol pada saat ini lagi belanja barang kebutuhan bulanan. Nah, kita untuk misalnya bahan-bahan Asia atau bahan-bahan makanan kita ya, Indonesia atau Asia, Mas Mantri belanjanya di Amsterdam. Ada spesial di situ, tidak jauh dari Stadion Ajax. Ada toko Asia yang sangat besar, namanya Oriental. Di sini kamu bisa dapetin hampir semua bahan makanan Asia. Dari mulai beras, kemudian kangkung. Nah ini saya lihat kangkung, toge, kangkung. Nah, cuman kangkung aja di sini lumayan harganya. Tadi ada yang 6 euro cuman satu ikat kangkung. Nah, ini cuman hampir 4 euro. Jadi agak lebih murahan. Ya, kemudian tadi kue-kue kue lepis lagi, ya bumbu-bumbu ya, laos, jahe. Yang tidak ada tuh mungkin jengkol ya, salon pas, minyak angin, kayu putih juga bahkan ada di sini. Dan ini karena sebenarnya ini semacam grosirnya ya, jadi orang-orang yang punya restoran atau apa juga pada belanja di sini. Makanya ini agak lebih murah daripada yang kalau misalnya kita belanja di toko Asia lainnya di luar. Jadi tempe, tahu, segala macamnya ada di sini. Cara ini belanjaan Mas Mantri adalah bon cabe, kemudian ini kita sih namanya spekuk ya, ini kue lapis, kemudian ada sambal, ini ada sambal pedas dari merek Ulek. Sebenarnya sih favorit kita adalah sambal pedas kemiri, cuman nggak tahu udah berapa lama ini nggak ada ya. Kue pandan dan masih banyak lagi. Nah, selain produk Indonesia, banyak produk Thailand, Vietnam, kemudian dari Cina sendiri. Ada peralatan rumah tangga juga, kemudian Indomie, Supermie, beras, semuanya ada semuanya di sini. Dan ini tokonya gede banget guys. Macam-macam ini sambal, cuman kalau yang ini yang lebih ke buat orang Suriname. Tokonya gede banget dan semua komplit lah. Ini bumbu-bumbu yang sudah sudah digiling. Bahkan teh botol guys, teh botol juga ada. Luar biasa kan, ini teh botol ada tulisan bahasa Arabnya nih. Bahkan kardusan juga, kalau mau beli kardusan ada. Ini yang lebih gedenya. Mas Menteri beli yang ini aja karena suka kalau misalnya lagi jalan-jalan enak banget, seger minum teh botol. Nah, ini tiba di tempat favorit kita ya, yaitu mie rebus dan mie goreng. Ini banyak juga macam-macamnya, dari yang Korea, kemudian Cina, dan Indonesia juga nggak kalah ya. Di sini ada mie sedap, sama tentunya juga ada Indomie. Mie sedap juga berbagai macam rasanya di sini.
ada mie rebusnya, ada mie gorengnya. Nah, kalau Mas Mantri favoritnya mie sedap yang ini untuk yang rebusnya ya. Kemudian ini Indominya. Indomie juga sudah berbagai macam rasa ya. Ini ada chicken chewy, kemudian rendang. Tapi mungkin masih yang umum. Kalau yang rasa-rasa yang sekarang itu ya, itu masih belum ada tuh. Kayak yang misalnya mie ayam, terus apa lagi lah itu. Nah, ini ukuran jumbonya. Nah, buat Mas Mantri, bahkan ya untuk Indomie ini salah satu merek yang sudah diterima oleh segala kalangan, baik itu kalangan Arab, orang Belanda, ya kalau orang Asia sudah tidak aneh lah ya. Tapi ya ini semua dijual di retail orang lokal gitu ya. Jadi orang-orang Maroko toko-tokonya, terus orang Belanda toko lokal itu kayak misalnya Indomaretnya itu juga sudah pada jual Indomie loh. Jadi ini salah satu kebanggaan Indonesia ya, merek yang memang menembus dunia, katakan ini adalah Indomie. Ini beras-berasnya guys. Nah, ini beras yang super kualitasnya, produknya dari Thailand. Ini beras yang ada dua macam, yaitu yang hale itu dia penuh, ada yang broken itu. Nah, ini pokoknya beras yang paling bagus, yang pandan. Ini yang broken jadi sudah pecah-pecah gitu. Nah, di sana juga ada beras Cina, kemudian beras India ya. Nah, untuk beras yang hale yang ini itu 20 kilonya 37 euro, hampir 38 euro. Nah, kalau misalnya yang brokennya berapa ini ya? Kalau nggak salah sekitar 30-an euro per 20 kilo. Nah, kemudian seperti yang Mas Mantri bilang tadi, di sana juga ada beras Cina yang itu sebenarnya lebih murah untuk takaran 20 kilo. Nah, kalau yang beras yang lain yaitu beras basmati biasanya. Sayangnya beras Indonesia, apalagi beras Indramayu ya, belum sampai ke sini. Padahal kalau dilihat dari komunitas Indonesia yang berada di Belanda, kemudian dilihat dari jumlah warung dan restoran Indonesia, itu banyak banget ya, puluhan ribu orang Indonesia yang di sini. Jadi potensi pasarnya sebenarnya sangat tinggi. Tapi yaitu produk-produknya untuk Indonesia bisa dibilang kalah daripada produk-produk dari negara Thailand dan negara Vietnam dan Cina sendiri. Mudah-mudahan ini menjadi pemicu untuk kita ya, orang Indonesia atau pemerintah Indonesia, agar lebih meningkatkan lagi pasar dan juga ekspor daripada produk-produk Indonesia bukan hanya ke Belanda tapi juga nanti ke seluruh dunia. Nah, selain masakan atau barang-barang segar, ini juga dapat yang juga di freezer, di daging-daging. Nah, ini salah satu favorit Mas Mantri juga. Ini adalah bebek roasted tanpa tulang bebek, dan ini halal ya.
ada tulisannya halal. Itu favorit Mas Mantri. Jadi ini ada daging-daging, kemudian di sana ada ikan-ikanan, kemudian juga ada kue-kue ya. Kita bayar di situ di kasa. Ya, plus ada. Yang mau tahan angin kalau pas ada satu. Ini belanjanya terasi, sayangnya nggak ada terasi Cirebon. Harusnya terasi Cirebon nih ada nih. Ini juga kita beli cabenya yang freeze aja karena lebih murah. Dan mereka menganukan pada COVID. Sobat Mas Mantri ya, kalau misalnya mau hemat jangan beli kacang panjang, jadi nanti harus ganti dengan misalnya buncis. Nah kita lihat ini harga kacang panjang itu per kilonya 10 euro 9,99. Nah ini 0,150 jadi 1,5 on saja sudah hampir 2 euro 1,58. Jadi emang begitu ya guys. Ini sebagai tips juga nih, kalau misalnya mau hemat-hemat jangan beli yang dari produk-produk semacam Asia kayak gitu. Maksudnya diganti dengan produk-produk lokal seperti buncis yang ada di toko-toko lokal. Ini penampakan toko dari luar. Jadi ini bukan hanya orang Asia, orang Belanda pun pada belanja semua di sini. Nah, ini memang komplek belanja ya, dan komplek apa ya, bedrive industri lah. Nah, di depannya itu ada Makro. Nah di sana sebenarnya sekitar 200-250 meter ada lagi toko Asia Wah Nam Hong namanya. Gitu. Nah ini mendung guys. Namunnya kalau di sini ketika kita bawa atau ngambil dorongan itu kita harus kembalikan lagi ya. Ini sih karena masa COVID jadi semacam free lah, yang harusnya ini kita masukkan uang 50 sen. Dan apa namanya, mancanya harus di desinfektan. Nah ini karena sudah mendung, saatnya juga Mas Mantri pulang. Jadi begitulah, kalian sudah tahu bagaimana atau di mana letaknya orang atau Mas Mantri sendiri kalau belanja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ya, terutama untuk kebutuhan bahan Asia. Beli sambal, beli tempe, beli tahu, semuanya ada di situ kecuali jengkol. Makanya Mas Mantri seneng banget kalau misalnya ada teman, ada tamu dari Indonesia yang bawa jengkol. Gitu aja guys, nanti Mas Mantri akan kasih penjelasan lagi tentang informasi-informasi lain. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, kemudian dengan senang hati juga jika Anda like dan share-nya, maka Mas Mantri akan sangat berterima kasih sekali. Sampai jumpa di vlog-vlog selanjutnya, dan jangan lupa untuk selalu semangat dan nggak boleh minder ya, terus bekerja keras dan berdoa juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel Mantri Van Patrol.